So, kita bakalan cepat-cepat aja teman-teman seperti biasa ya. Gue bakalan bikin make up, tapi make upnya bakalan lumayan cepat. Insya Allah, mudah-mudahan gue nyeting dulu kaca. Oke, memastikan bahwa gue bisa ngaca dari jauh dan dari dekat. Seperti biasa, gue udah treatment ya. Jadi ini semua kulitnya kering sebenarnya gitu ya. Cuman ini gue sharing ke kalian supaya kalian bisa tahu kalau misalkan kalian memang mempunyai urusan atau apapun itu harus kerja ternyata gitu ya setelah treatment. Padahal aduh, nggak mungkin kalian keluar rumah tanpa menggunakan make up. Gue bakalan kasih tahu ke kalian bagaimana caranya sebelum menggunakan yang namanya skincare. Gue selalu langsung ke alis Maybelline Brow Tattoo karena dia bener-bener sangat amat tahan lama. Ini bener-bener bisa gue andelin. Selama ini setelah gue mempunyai produk ini, nggak ada produk lain yang gue pakai karena dia benar-benar sangat amat awet. Gue pakai untuk pijit, gue pakai buat gue pasang bulu mata palsu, dibersihin semua wajah gue. Terus gue pakai pada saat gue treatment pergi ke klinik ya, dibersihin wajahnya, tapi tetap aja dia stay in place walaupun mungkin di luar dari yang ada bulunya tuh nempel ke kulit itu dia agak sedikit melemah gitu ya, luruh, tapi dia tidak menghilang di tempat dimana kalau ada bulunya atau ada yang namanya bulu alis gitu. Jadi dia benar-benar stay dan bantu wajah gue itu lebih ada frame-nya dibandingin atau ketimbang nggak pakai apa-apa gitu ya. Itu pastinya seperti itu ya. Gue langsung menggunakan yang namanya pelembab karena sekarang lagi nggak boleh pakai yang namanya toner, dan gue pakai ini yang dari, masih ada nggak ya bungkusnya, Calm Down series yang ini, cuman pelembabnya, tapi gue simpen tempatnya di tempat moisturizer Supple Power yang gue punya. Jadi ini sebenarnya isinya adalah Calm Down moisturizer dan gue tinggal sebarin aja ke seluruh wajah. Jadi gue benar-benar menggunakan produk yang bisa gue andelin untuk calm down kondisi kulit gue setelah treatment. Dan gue pakai 2 pompa moisturizernya, memang lumayan banyak, dan gue ratain ke seluruh wajah. Jadi gue kemarin itu habis treatment DNA Glow Salmon gitu untuk bikin wajah lebih plump dan ngurangin bekas-bekas jerawatnya ya teman-teman, seperti ini. Dan ini gue sebarin dulu. Wow, oke, di sini lagi hujan ya teman-teman. Honestly gue bikin video ini kayak mencuri-curi waktu gitu supaya gue bisa sharing ke kalian pada saat kalian nonton ini. Jadi ini langsung dibuat di hari yang sama, tapi tadi seharian udah hujan dan gue nungguin tapi kok nggak berhenti. Jadi ya udah gue nyolong waktu, dan setelah ini gue bakalan pakai krim anti iritasi, diratain, dipakein seperti ini teman-teman, biarkan meresap dulu. Terus gue bakalan lanjut ke sunscreen. Untuk sunscreen yang lagi gue suka banget ya setelah gue mempunyai dia lama, terus nyoba lagi yang lain, gue pakai dari For Skin Sake. Gue suka yang ini karena dia itu bener-bener sangat amat ringan. Jadi walaupun dipakai di atas wajah yang memang tidak menggunakan apapun, itu dia nggak bikin berminyak di wajah gue, khususnya yang berminyak ya teman-teman. Dan dia itu kalau dipakai di atasnya nanti pakai make up, itu bener-bener sangat amat nyaman, tipis. Terus kalau misalkan kalian mau apa ya, make upan untuk kayak acara pesta gitu, tunangan atau apa yang dimana kalian harus pakai make upnya lama, gue saranin pakai ini karena dia sangat amat bantu juga untuk bikin tahan lama make up ya, nggak cepat pecah, nggak cepat cakey, nggak cepat tembus minyaknya. Jangan lupa disebarin ke bagian kelopak mata, jadi dia itu bener-bener ngeglow, tapi nanti lama-lama dia bantu kulit gue nggak terlalu berminyak gitu loh teman-teman. Right, gue bakalan lanjut buat ngerapiin alis seperti biasa. Gue pakai concealer dari Something yang Wake Me Up ini untuk ngerapiin alisnya, dipakein ke punggung tangan seperti ini. Gue ambil yang lebih apa ya, warnanya sama dengan keseluruhan kulit gue supaya dia tidak terlalu ngasih terang atau ngasih over attention gitu ke bagian alis, karena biasanya kalau terlalu heboh juga aneh ya. Dan di video kali ini gue bakalan kasih tahu untuk gimana caranya tampil tetap maksimal tapi dengan
make up yang minimal tanpa ada concealer atau foundation di atas wajah, tapi lebih ke bikin wajah kita jadi cerah, cakep, seger gitu, hanya dengan bantuan alis dan mata gitu ya teman-teman. Nah ini gue rapiin dulu aja untuk alisnya. Oke, kita bakalan langsung aja ke riasan mata, dan ini adalah produk yang baru datang banget karena gue pengen sharing ke kalian produk apa yang bisa dipakai untuk bikin makeup yang sebelumnya gue pernah sharing. Kebetulan itu semuanya high end, pakai baby brown ya segala macam, dan gue udah beli beberapa eyeshadow stick, satu yang dari Focallure ya teman-teman, dan yang satu Focallure face contour. Jadi sebelumnya itu gue pakai Rare Beauty, sekarang pakai Focallure, tapi karena wajah gue belum bisa menggunakan yang namanya makeup, jadi makanya gue kasih ke kalian makeup untuk gimana caranya kalau kalian belum boleh makeup tapi harus make upan. Oke, ini namanya Focallure eyeshadow pencil, nomornya adalah yang 10. Oke, jadi untuk eyeshadow dari Focallure ini dia ngasih sheen yang cakep banget ya teman-teman. Hasilnya kurang lebih ya sama-sama aja dengan eyeshadow stick yang lain, cuman bedanya ini nggak terlalu tahan lama, tapi bisa memberikan tampilan mata yang istilahnya kalau dilihat ya sama-sama aja gitu ya, cuman untuk ketahanannya nggak terlalu setahan yang baby brown yang sebelumnya gue sharing ke temen-temen gitu. Cuman ya itu it's okay kan, sebenarnya nggak masalah, yang penting apa yang kita mau itu kita dapat gitu ya. Dan gue pakai di bagian bawah juga selain di bagian atas. Setelah itu gue ambil contour sticknya untuk gue pakein di bagian outer corner, dan gue menggunakan brush yang menjadi andalan gue yang dari Mange ini, eye blender nomor 15. Jadi kalian bisa dapetin brush dari Mange ini kalau kalian belinya itu satu set ya. Jadi bener-bener sangat amat terjangkau ya produk dari Mange ini. Dan gue pakai dia untuk ambil produk dari Focallure ini untuk dipakein di bagian outer corner sebelah sini untuk ngeblend bagian outer corner aja, ngasih bentuk mata ya, lebih mempertegas lagi bagian outer atas dan outer bagian bawah mata. Dan gue ambil brush dari Mange juga, ini yang short shader brush nomor 3 untuk ngeblend di bagian luarnya supaya nggak ada garis ya teman-teman, jadi warnanya itu lebih membaur. Kalau masih kurang bisa diambil langsung aja pakai brush yang gede ini, pakein di bagian outer begini untuk mempertegas aksen di bagian outernya seperti ini. Jadi matanya lebih cakep gitu ya teman-teman. Untuk ngeblend bagian outernya ini supaya nggak terlalu heboh banget kayak sekarang ya. Jadi kayak kita ngasih benar-benar efek ke bagian matanya aja sama ke bagian sekitar mata supaya nggak kelihatan terlalu pucat gitu ya, tapi dia lebih ke blushing ya. Tapi bukan berarti gua atau kita harus pakai blush di bagian pipi. Jadi ya udah, kasih atensinya di bagian mata aja. Oke, masih lanjut di bagian mata, gue pakai dari Lux Crime. Ini yang namanya Retractable Eyeliner Gel yang warnanya ivory. Terus dipakein di bagian waterline bagian tengah-tengah aja untuk bikin matanya lebih kebuka tapi nggak berlebihan gitu ya. Jadi hanya di bagian tengah aja supaya matanya lebih kebuka, tengahnya aja kelihatan lebih cakep, lebih segar ya kan. Terus kemudian yang jadi andalan gua ya untuk dalam kondisi atau situasi seperti ini itu gue pasti pakai yang namanya lip balm, either apalah pokoknya lip gloss yang benar-benar bisa bikin bibir gue tidak kering. Karena biasanya pada saat kalian perawatan atau apa, karena kalian terlalu fokus ke wajah, bibirnya jadi kering, mungkin seperti itu. Nah gue bisa saranin kalian pakai lip balm ini. Gue lagi suka banget yang dari Rose All Day 3 Peptide Lip Care seperti ini. Jadi tinggal gue pakein aja, dan biasanya sih harusnya tadi dari awal ya teman-teman, untuk bantu melembabkan bibir sebelum penggunaan lipstick gitu ya. Nah jadi seperti ini. Right, lanjut ke bagian yang paling akhir banget ya. Kalau misalkan kalian nanyain kenapa nggak pakai maskara,
karena gue udah pakai bulu mata palsu ya, atau eyelash extension, dan gue bisa saranin banyak banget lah ya produk-produk maskara yang bagus. Hangover maskara dari Something juga bagus, yang dari Airtos juga sangat amat bagusnya. Jadi gue nggak pakai maskara, oke teman-teman, karena ini sudah mewah banget menurut pendapat gue, ditambah dengan anting look yang menambah kesegaran. Jadi ya kalau gue prefer pakai slick bun untuk rambutnya ya, seperti ini, dibikin rapi aja. Padahal ini gue cuma diginiin kan karena habis keramas. Jadi kalau di real life mungkin gue bakalan pakai ikat rambut yang kayak rambut gitu loh teman-teman. Jadi tinggal diikat, dia nambahin volume untuk bagian belakang sini. Ini bakalan gue rapihin gitu ya, sedemikian rupa. Dan gue bakalan ambil lipstiknya di dalam tas gue, karena ya itu dia, gue pakai dan pakai terus, jadi dia ada di dalam tas ya, itu alasannya. Balik dan balik lagi ya teman-teman. Jadi antara warna ini gue belum nemu sih, mungkin ada di produk lain ya, atau di brand lokal ada mungkin, cuman sejujur-jujurnya teman-teman, jadi pada saat gue pakai lipstick itu, gue kalau misalkan pun apa ya, shiny atau ada blingnya segala macam, gue prefer ya udah lip balm gitu ya, bener-bener lip gloss gitu, atau yang memang gue tidak terlalu pusing untuk harus awet, harus apa, enggak gitu, yang penting nyaman. Ini gue punya yang dari matte lipstick warnanya 616 dari MAC Cosmetics, dan yang warna 411 Laser Sphere juga yang dari Bobbi Brown Cross Lip Color. Ini warnanya warna yang hampir-hampir kayak mirip-mirip semua gitu teman-teman, dalam satu apa namanya line warnanya. Cuma perbedaannya mungkin ya teman-teman, kalau untuk yang MAC yang top itu dia yang paling tua, warnanya lebih garang, tapi sebenarnya pada saat dipakai di atas bibir tuh nggak garang sama sekali, atau dibandingnya antara ketiga ini dia lebih cakep. Dan untuk yang Laser Sphere itu yang tengah, dia lebih ngasih pink note dan gue suka banget. Sedangkan untuk yang Bobbi Brown yang Cross Lip warna bear itu dia lebih ke warna yang lebih coklat ke orange, dan bener-bener sangat amat nude gitu ya. Tapi untuk kali ini gue pengen pakai yang dari MAC Cosmetics matte lipstick, karena ini ya honestly gue matte lipstick yang sangat amat gue suka itu yang dari MAC yang ini ya. Jadi setelah gue pakai lip care-nya kepunyaan Rose All Day, gue langsung timpa aja gitu istilahnya. Jadi ya walaupun gue pakai matte lipstick, bibir gue tetap lembab, tetap lembut gitu. Dan kalau tidak menggunakan yang namanya lip balm atau lip mask atau lip gloss gitu ya di bawahnya, ini tetap jadi apa ya istilahnya, dia matte, tetap transfer tapi nggak bikin kering di bibir gua gitu. Jadi walaupun gua kayak abis makan terus gua touch up, ya udah biasa aja gitu ya. Memang kering ya, bukan jenis lipstick yang shine atau ngasih sheen gitu, tapi nggak bikin bibir gua kering gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman kurang lebih hasil make up kali ini. Kalau misalkan kalian terpaksa harus make upan tapi wajah kalian itu habis treatment dan kalian harus ketemu orang, harus meeting atau harus keluar rumah, harus pergi lah gitu, tapi kalian nggak mungkin berpenampilan yang begitu lusuh gitu ya, dan gue bisa saranin kalian make upan seperti ini kurang lebih. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan sih kalian suka. Kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya ya teman-teman. Terima kasih banyak, sampai ketemu dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.